Berani banget sumpah. Mereka berani mengangkat isu yang ada di Indonesia, di mana banyak yang jualan agama, bos. Jadi kerja bagus Malaysia. Ini film yang dibutuhin Indonesia. Film edukatif kok dibilang sesat? Apa karena terlalu jujur? Film Wali teman-teman yang baru tayang di Malaysia lagi ramai dikecam. Proyek kuburan yang berujung cuan. Kenapa ya? Ada orang yang dengan mudahnya berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah bumi adalah syirik jalur tradisi. Apakah begini cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta keselamatan? Karena orang-orang Indonesia ini gampang dibodoh-bodohin pasal agama, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresain beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresain sebuah video yang lagi viral banget di Indonesia, movie daripada Malaysia. Siapa sih yang tidak tahu dengan Wali? Dan mereka sangat suka dengan movie ini, geng, karena menurut mereka itulah sendirian buat para penjual-penjual agama yang berada di Konoha. Seperti itulah, geng, ya. Namun banyak juga yang mengecam video ini, geng. Namun para influencer ini, geng, sangat setuju karena di Indonesia terutamanya, geng, ya, banyak gampang sekali dibodoh-bodohin dan gampang sekali di Indonesia ini paling gampang menjual agama, geng. Nah, ini mungkin kata influencer ini adalah sindiran dan dari kisah nyata yang berada di Indonesia. Namun berbeda ya, geng, ya. Di Malaysia cuma wayangnya saja, namun di Malaysia di Indonesia adalah kisah nyata yang sebenarnya, geng. Oke, geng, kiranya seperti apa sih videonya? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa mau bener silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kalian tahu si Walid ini kan? Tahu. Walid Nadewi boleh. Tahu kan? Nah, di film si Walid ini berani banget sumpah. Mereka berani mengangkat isu yang ada di Indonesia, di mana banyak yang jualan agama, bos. Banyak yang menjadikan agama sebagai tameng untuk kepentingan pribadi mereka. Adegan-adegan di film si Walid itu udah menggambarkan banget, bos. Di Indonesia memang banyak yang kayak gitu. Di pesantren-pesantren, di pengajian-pengajian, atau di yayasan-yayasan itu selalu ada oknum yang menyimpang. Dan itu banyak loh, jangan salah. Awal mulanya tahu nggak kenapa? Awal mulanya karena kita yang terlalu menuhankan manusia. Kita yang terlalu menganggap manusia itu istimewa. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya kita percaya, bos. Apapun yang dilakukan sama dia itu bagus aja udah. Sampai-sampai air cucian kaki aja diminum, bos. Terus ada juga orang yang minum di gelas bekas tokoh agama. Mereka menganggap akan mendapatkan karomah. Bekas jigong manusia lu anggap karomah, bos. Pikirannya di mana? Yuk udah yuk, lebih pintar lagi. Jangan mau dibodoh-bodohin soal agama. Kalian sepemikiran gak kenapa Dewi mau dengan si tua bangka seperti Walid? Asli ini film adalah sindiran keras bagi para oknum-oknum pemuka agama. Ini dia. Orang-orang seperti Walid ini di dunia nyata gak sembarangan milih orang untuk direkrut ke aliran sesatnya. Tetapi si Walid ini kalau kita lihat di filmnya, memilih orang-orang dengan mental yang sangat lemah, mudah diarahkan, mudah disetir, gampang sedih, gampang trauma, yang akhirnya secara psikologi si Walid bisa masuk untuk mempengaruhi pikirannya. Sebagai contoh di salah satu scene ketika Walid ini bilang kepada Amira, "Malam ini Rasulullah sama kita, baginda akan nikahkan kita." Kalau kita lihat sosok seperti Amira di dunia nyata pasti sangat percaya terhadap agama. Sehingga ketika diucapkan sedikit Rasulullah datang itu langsung percaya banget. Yang padahal itu cuma akal-akalan dari si Walid. Makanya saya bilang di sini ya, percaya terhadap suatu hal tanpa bertanya alasannya apa itu berbahaya. Karena kalian bisa didoktrin, diarahkan, dan diambil manfaatnya. Mental lemah, gampang takut, gampang trauma, itu gampang banget dipengaruhi ketika diisolasi. Dewi sangat istimewa.
Makanya mental baja itu penting banget teman-teman. Biar kalian gak gampang nyerah, gampang trauma, gampang nangis, merasa tidak berdaya. Dan sayangnya ilmu-ilmu penting tentang mental, seperti misalnya menghadapi depresi, menghadapi ancaman, itu gak diajarin di sekolah. Karena kalau diajarin di sekolah, orang-orang gak bakal mau diarahin. Makanya hadirnya ebook Master of Influence adalah solusi bagi kalian. Biar mentalnya tuh kuat seperti baja, dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang seperti Walid. Karakter Walid yang begitu manipulator dalam film ini adalah sindiran keras. Kalau film bid'ah dibuat di Indonesia, pasti ada aja yang protes. Ternyata nggak lama, bener. Setelah viral, pembina Laskar Aswaja Aceh mengecam keras film bid'ah yang dibuat di Malaysia ini. Intinya sih dia bilang, film ini nggak hanya sesat, tapi dapat memicu kebencian terhadap ulama. Nggak tanggung-tanggung, bahkan ormas ini menuntut penghentian atau revisi film dan libatkan ulama. Lah, ulama yang mana? Kayak Ipar Adalah Maut dan film perselingkuhan yang lain yang booming di Indonesia, kenapa juga nggak dikritik? Film bid'ah buat nyadarin kita bahwa jangan sampai memilih akidah yang menyimpang. Lagian udah pada gede, masa nggak ngerti yang ditampilin di film itu salah? Bahkan anak sekolah pun pada jijik sama sosok Walid dalam film itu. Artinya apa? Film ini bagus buat mengedukasi anak-anak, santri-santri biar lebih paham dan menghindari untuk memilih kiai yang seperti ini. Jadi kerja bagus Malaysia, ini film yang dibutuhin Indonesia. Islam mengajarkan kebaikan, tapi harus teliti juga memilih guru untuk mencari ilmu. Menjual agama demi kepentingan pribadi, kekayaan dan sebagainya bukanlah hal yang diajarkan Islam. Apa jangan-jangan orang yang gak suka sama film ini tersinggung karena mirip-mirip kayak Walid nih? Jadi nggak terima dijadiin film, takut rakyat makin pinter, jadinya sepi peminat. Ya semoga enggak sih. Film edukatif kok dibilang sesat? Apa karena terlalu jujur? Film Wali teman-teman yang baru tayang di Malaysia lagi ramai dikecam. Salah satunya dari Laskar Aswaja Aceh, yang dimana pembinanya bilang film ini menyesatkan, mencemarkan Islam, bahkan bisa jadi alat serangan terhadap ulama. Tapi bener nggak sih? Kalau ditonton secara lengkap nih ya, film ini bukan nyerang Islam kok teman-teman, tapi ngebuka mata kita soal oknum yang menjual agama demi kepentingan pribadi. Ini realita yang fakta, udah sering kita lihat kan. Cuma sekarang divisualisasikan lewat layar lebar. Satir ya tentu, kritik jelas, tapi sesat belum tentu teman-teman. Sampai sekarang juga belum ada fatwa resmi atau pernyataan dari lembaga sensor Malaysia yang bilang film ini menyimpang secara syariat. Jadi tuduhan menyesatkan itu baru sebatas opini kelompok semata, bukan kebenaran final. Justru film ini kan bisa jadi bahan edukasi, terutama buat anak muda, biar lebih kritis dalam memahami agama teman-teman. Bukan asal telan omongan tokoh agama yang belum tentu lurus. Karena yang dikritik film ini kan bukan Islamnya, tapi penyelewengan ajaran oleh segelintir oknum. Lucunya yang paling keras menolak film ini ya justru mungkin mereka yang merasa tersindir. Padahal kalau niatnya dakwah, harusnya nggak takut dong dikritik, karena kebenaran tentu nggak akan goyah. Cuma karena film semata. Share pendapat kalian, drop komen. Proyek kuburan yang berujung cuan. Kenapa ya? Ada orang yang dengan mudahnya berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk kepentingan cuan dengan memberikan cerita penuh kedustaan dan dalil-dalil palsu seputar kuburan. Bahkan penuh keberanian dengan membuat proyek palsu kuburan, membohongi orang awam hanya demi cuan. Hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, ngapain orang makan di tempat begini? Dah, ternyata lagi kasih sesajen. Sedekah bumi adalah syirik jalur tradisi. Apakah begini cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta keselamatan? Apakah begini cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghindarkan bencana? Perilaku seperti ini justru mendekatkan kepada kehancuran, baik di dunia ataupun di akhirat. Maaf nih boy. Persembahan jalur sesajen untuk keselamatan seperti ini bukan cuma ada di Jawa saja. Bangsa Arab sebelum diutus Nabi pun sudah melakukannya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memungkirinya dan menghilangkannya. Hal ini bisa ditengok dalam tafsir Ibnu Katsir tentang asbab turunnya surat Al-Jin. Maka sebagai seorang muslim, hilangkanlah budaya atau tradisi yang tidak syar'i.
banyak influencer ataupun netizen daripada Indonesia setuju dengan movie Walid ini, geng. Karena banyak juga yang di Indonesia itu ajarannya melenceng, lari dari syariat Islam, geng. Seperti bid'ah dan lain sebagainya, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Karena orang-orang Indonesia ini gampang dibodoh-bodohin pasal agama, geng. Jadi ya maklum saja kalau influencer ini sangat mendukung movie ataupun film daripada Malaysia ini, geng. Katanya keren untuk menegur para oknum-oknum. Karena banyak banget di Indonesia terjadi, geng. Seperti soalnya mengaku-ngaku Habib dan lain sebagainya. Dan apa Gus-gus dan semacamnya seperti itu, geng. Masa air minum itu dijual, geng. Habis minum orang kiai apalah dan sebagainya itu diminum terus dijual kayak gitu, dilelang. Itu kan tidak masuk akal kayak gitu. Jadi ya kalau yang menegur Walid ini kan mana dari film dari Malaysia ini sepatutnya kita jadi inspirasi untuk kita semua supaya ini tidak seperti ini, tidak betul. Dari awal sudah tidak betul. Ajarannya ini tidak betul, udah menyimpang. Kan seperti itu, geng. Malah orang-orang yang seperti ini, geng ya, karena ini sangat viral sekali di Indonesia, jadinya mungkin ya dari sebagian takut lah, geng ya. Ini bisa kebongkar nih. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. So, apapun benda silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di next video. Bye-bye.